Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Andri Anas di channel P4 TV. Channel ini membahas tentang seputar perikanan, pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Sore ini saya sedang berada di rumah kebun teman-teman. Tadi saya sempat bernaung karena lagi hujan deras di daerah saya teman-teman. Ini kan sudah memasuki musim hujan. Di kebersamaan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman saya yang mengomentari status saya di WA, yaitu tabeka kalau bisa solusi juga untuk penanaman tajarnya ketika menggunakan gamal. Itu hubung sebelum ditanam. Hubung sebelum tumbuh. Hubung itu teman-teman artinya dimakan rayap. Misalnya kayak tajar yang kita tanam itu tidak sempat tumbuh, lalu berjalan beberapa waktu batang gamal itu dimakan rayap, dan itu yang diistilahkan oleh teman-teman Bugis hubung. Di sini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman tentang pengalaman saya dalam menanam batang gamal teman-teman. Yang pertama itu saya mengambil tangkai dari gamal yang sudah tua teman-teman. Jadi kalau misal kayak ada tangkai yang masih muda lalu kita tanam, itu kemungkinan tumbuhnya sangat rendah. Jadi saya berharap mungkin teman-teman juga bisa dalam menanam pohon gamal itu usahakan mengambil tangkai yang sudah tua, dan ukurannya itu usahakan sebesar lengan atau diameternya minimal 5-10 cm. Ini kemungkinan tumbuhnya cukup besar teman-teman. Yang kedua, setelah tangkai gamal ini saya ambil, saya potong dengan ukuran 1 meter sampai 1,5 meter. Paling tingginya itu dia setara dengan mata kita saat kita berdiri. Mungkin kalau teman-teman itu lebih tinggi dari saya bisa menggunakan tajar yang mungkin ukurannya lebih panjang. Saya runcingkan ujung bagian bawah dari gamal ini. Kalau bagian atasnya kita runcingkan teman-teman, tidak mungkin ditancapkan. Ya cukup dengan dipotong rata dengan menggunakan gergaji. Setelah pohon gamal itu saya runcingkan, saya biasanya membiarkannya dulu beberapa hari teman-teman, bahkan sampai 1 minggu lebih. Itu fungsinya untuk mengeringkan dari luka yang kita runcingkan tadi menggunakan parang. Dan usahakan juga saat meruncingkan batang gamal ini, usahakan menggunakan parang yang cukup tajam teman-teman. Karena kalau parang yang sudah tumpul kita gunakan untuk meruncingkan, itu bisa merusak ujung yang akan kita tancapkan. Dan juga saat menancapkan di tanah teman-teman, jangan langsung gamal yang akan kita tanam kita tancapkan. Usahakan cari batang kayu yang seukuran lengan juga kita runcingkan. Ini dulu yang kita tancapkan ke tanah teman-teman. Bisa juga menggunakan linggis. Linggis ini kita tancapkan dulu ke tanah. Setelah kita tancapkan linggis teman-teman, itu kan sudah terbentuk lubang. Nah, batang gamal yang sudah kita runcingkan beberapa hari yang lalu itu baru kita tancapkan di lubang tersebut. Jadi hanya sekali menancapkan. Kan biasanya ketika batang gamal ini kita tancapkan langsung ke tanah berulang-ulang agar tancapannya itu dalam dan kuat, itu biasanya melukai ujung dari hasil yang sudah kita runcingkan tadi. Jadi usahakan menggunakan batang kayu yang lain ataupun linggis. Jangan menanam gamal di saat intensitas hujan terlalu tinggi. Dalam artian ini kan masuk musim hujan. Nah, kalau di setiap harinya itu turun hujan, maka jangan menanam pohon gamal di saat-saat seperti itu. Karena ini bisa membuat gamal yang kita tanam itu kemungkinan gagalnya cukup tinggi. Dan biasanya juga saya itu setelah menancapkan gamal, itu bagian atas dari batang gamal ini saya tutupi menggunakan biasanya gelas-gelas gelas-gelas minuman teman-teman. Ini gelas minuman saya tutup bagian atasnya karena ini adalah bekas luka. Jadi misal terjadi hujan sekali, ini tidak masuk ke bagian yang sudah kita potong. Jadi mungkin itu
tips dalam menanam batang gamal atau menanam pohon gamal agar persentase tumbuhnya sangat baik teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.